Halo, selamat datang Infinite Audit Friends di Infinite Audit Talk episode ke-29. Nah, di episode kali ini kita akan diskusi tentang privacy and data protection. Ini merupakan diskusi hangat seputar updated issues di dunia internal audit yang dasarnya kita landaskan pada sebuah research, pada sebuah paper yang diterbitkan oleh Internal Audit Foundation-nya EIIA Global dan CROI, di mana IIA Global dan CROI ini bekerja sama di tahun 2020 menerbitkan sebuah paper, sebuah publikasi dengan judul Privacy and Data Protections, Internal Audit's Roles in Establishing a Resilient Framework. Nah, kalau kita bicara tentang data privacy, data protection, pasti kita bicara tentang kemajuan teknologi gitu ya. Dimana kita tahu bahwa of course gitu, masifnya pertumbuhan TI itu adalah penyebab utama dari mungkin banyak sekali masalah-masalah privacy, perlindungan data, tapi hal yang kadang tidak disadari bahwa sebetulnya data privacy dan data protection ini itu bukan hanya masalah TI aja gitu. Even ini adalah sebuah masalah organisasi yang multisektor. Perlindungan data dan privacy ini adalah masalah lintas fungsi yang perlu ditangani secara lintas sektor dan lintas departemen pada perusahaan atau organisasi. Nah, internal audit dalam menilai tingkat kesiapan organisasi dalam kaitannya terkait dengan masalah privacy dan perlindungan data ini tentu dibutuhkan sekali gitu perannya. Dan di episode kali ini kita akan diskusi sebetulnya apa sih peran internal audit dalam tataran data protection, data privacy ini, dan bagaimana kita melakukan penilaian atas kesiapan organisasi dalam melindungi datanya. Serta hal yang juga penting banget adalah bagaimana sebenarnya komponen-komponen utama yang perlu untuk dilihat seperti pemahaman lingkungan data organisasi, atau mungkin perubahan potensial dalam pendekatan penilaian untuk mengaudit area material seperti mungkin hubungan dan teknologi pihak ketiga yang digunakan oleh kementerian atau mungkin oleh departemen atau organisasi yang tempat kita bekerja. Dan Infinite Audit Friends yang gak kalah penting, di diskusi kali ini kita akan coba untuk highlight sebetulnya hal-hal apa saja yang bisa membantu auditor internal dalam memahami risiko dan juga ancaman tertentu untuk dapat membantu mereka melihat bahwa pengendalian yang relevan itu perlu untuk dikembangkan. Apa saja relevansinya itu, indikatornya apa, bagaimana penerapannya, bagaimana hal tersebut kemudian bisa dioperasikan secara lebih efektif. Oke, first thing first, yuk kita coba dalami dan kita coba lihat sejarah dan juga perkembangan data privacy dan juga data protection. Nah, Mbak Iim, ini kalau kita diskusi tentang sejarah dan perkembangan data privacy dan juga data protection ini kan sebetulnya menarik banget gitu ya. Kita mungkin bisa lihat nih dulu dari kilobytes sampai dengan saat ini zettabytes gitu, atau bahkan mungkin bagaimana kita defining the issue of data privacy and data protection. Would you please to describe sih Mbak tentang di sejarah dan juga perkembangan data privacy dan juga data protection ini? Oke, thank you Bunga. Halo Infinite Friends, kita kembali lagi nih sekarang udah di episode ke-29 dan kita akan bahas tema yang menarik banget ya Bunga. Kalau di sebelumnya kita udah bahas tuh hotspot dari audit plan gitu ya. Dan isu data ini kan sebenarnya masuk di baik publikasinya Gartner maupun publikasinya IAE. Jadi kita merasa bahwa seru banget nih kalau kita bahas lebih lanjut gitu ya isu ini secara spesifik gitu. Jadi data privacy dan data protection ini kan sebenarnya adalah isu yang sekarang jadi isu yang sangat hangat gitu ya. Tapi kalau kita lihat ke belakang lagi gitu sebenarnya kenapa sih isu ini jadi begitu besar sekarang gitu ya, begitu masif gitu. Jadi kalau sekarang kita lihat bahwa ada banyak sekali data gitu ya, dan ada tuntutan dari customer kita atau stakeholders kita akan privasi dan perlindungan data gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat ke belakang gitu, di tahun 2018 ini kayak awal mula gimana isu ini jadi perhatian publik gitu ya. Ketika dimunculkan GDPR oleh Uni Eropa gitu ya di tahun 2018. Jadi ketika saat itu kita jadi makin aware nih, oh ternyata data kita gitu ya, data personal kita itu harus dilindungi gitu, harus dilindungi, dan itu adalah hak kita, bahwa itu privasi kita untuk orang boleh menggunakan datanya sejauh apa, untuk keperluan apa gitu. Dengan terbitnya GDPR, akhirnya kita muncul kesadaran akan hal-hal itu.
Dan terus juga di Amerika sendiri gitu, muncul California Customer Privacy Act di tahun 2018 yang mulai diterapkan di awal 2020 gitu ya. Itu juga kayak jadi tambahan gitu ya, tambahan orang makin sadar nih, udah di Eropa, di Amerika pun gitu ya, orang makin sadar bahwa sekarang nih isu ini udah nggak bisa dianggap enteng lagi gitu ya. Isu bahwa sebuah organisasi ngumpulin data, menyimpan data gitu ya, itu sudah tidak bisa dianggap sebagai cuman kegiatan sampingan gitu, tapi harus diperhatikan lebih serius lagi. Nah, disinilah jadinya internal auditor harus juga kayak ikut campur gitu ya, ikut melihat bagaimana kita kesiapan organisasi kita gitu ya terkait dengan hal ini gitu. Jangan sampai nanti ada tuntutan terhadap organisasi kita, baik tuntutan finansial gitu ya, tuntutan hukum ataupun tuntutan keamanan lainnya terkait dengan data ini gitu. Makanya internal audit diharapkan bisa memasang dirinya untuk lebih siap gitu ya, mempersiapkan organisasinya agar bisa comply terhadap peraturan-peraturan yang mengikat gitu. Nah, juga ditambah sekarang kalau kita lihat juga gitu, ke depan data itu akan makin besar, makin banyak, makin volumenya makin besar, makin bermacam-macam gitu ya. Karena sekarang juga ada IoT misalnya gitu, teknologi IoT, teknologi artificial intelligence gitu misalnya, resikonya akan makin kompleks kan Bung. Jadi kayak semakin oke, ini isu ini akan semakin penting ke depan. Jadi kalau sekarang kita udah melihat isu ini makin besar, ini adalah isu yang akan semakin besar di kemudian harinya. Dan itulah kenapa internal auditor harus gitu. Kita melihat bagaimana kita bisa berpikir strategis untuk bisa berperan lebih untuk organisasi kita dalam mengawal data privacy dan data protection ini. Oke, nah sekarang kita akan bahas bagian kedua gitu ya. Setelah kita udah tahu nih sejarahnya gitu, kenapa ini tiba-tiba kayak jadi isu yang penting gitu ya. Kita mau lihat sih sebenarnya secara peraturan gitu ya, regulatory konteksnya dari isu ini gitu ya. Terus bagaimana kita bisa comply, dan juga mau tahu sih Bunga kan suka banget terkait manajemen resiko. Jadi resikonya juga apa sih sebenarnya resiko yang ada terkait dengan isu ini? Ya, terima kasih banyak Mbak Im. Jadi kalau kita bicara tentang hal-hal yang tadi mungkin udah banyak dijelaskan juga gitu ya sama Mbak Im. Sebenarnya landscape privacy dan juga perlindungan data ini tuh saat ini tadi berkembang lebih kompleks, dan ini bukan peak-nya loh, masih akan terus makin masif gitu ke depannya. Dan ini tuh mendorong banyak sekali semacam apa ya, organisasi atau badan pengatur atau mungkin satuan komunitas internal audit, entah itu yang sifatnya global, nasional atau mungkin regional di masing-masing negara, semakin concern gitu terhadap hal ini, dan akhirnya mengalokasikan resource untuk bisa menyusun gitu analisis bagaimana sih sebetulnya perlindungan data dalam upaya melindungi keamanan juga privacy subjek data ini kemudian bisa dioptimalkan. Saat ini mungkin hampir setiap organisasi gitu ya dengan key-chain-nya masing-masing gitu ya, pelanggannya, karyawan, pemasok gitu ya, dalam satu tataran value chain itu kemudian mencoba untuk membangun suatu framework yang dapat melindungi, bahkan kalau dari tataran kenegaraan gitu ya, secara jurisdiksi gitu juga membangun satu pagar gitu untuk bisa memagari potensi-potensi risiko agar para pengguna data itu kemudian tunduk pada berbagai persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan privacy gitu dan juga perlindungan data. Nah, tadi udah disebutkan juga bahwa evolusi lingkungan regulasi ini salah satunya ditandai gitu dengan adanya GDPR gitu ya sekarang ya, di mana kemudian ini tuh menjadi satu struktur regulasi yang saat ini berlaku dan mulai banyak dipertimbangkan gitu ya, sudah mulai banyak diberlakukan, mulai banyak dipertimbangkan juga untuk dapat diimplementasikan. Dimana kalau kita bicara tentang kondisi hari ini gitu ya, berkaitan dengan data-data digital,
datanya dari research yang disebutkan oleh Crowley dan juga IAEA Global ini, hampir 100 negara dan 50 negara bagian di Amerika Serikat itu telah memberlakukan undang-undang yang dimaksudkan tadi untuk dapat melindungi data-data pribadi. Meskipun demikian, memang masih banyak sekali gitu ya negara-negara bagian atau mungkin di non-USA sendiri gitu yang mungkin belum memiliki, mereka mungkin awareness-nya sudah gitu ya. Tadi kan disebutkan bahwa memang udah implement atau at least sudah aware to implement gitu ya nantinya. Nah ini menjadi satu sinyal yang rasanya penting banget gitu, karena faktanya ternyata penanganan terhadap pelanggaran data itu masih pada level yang sangat perlu untuk jauh lebih ditingkatkan gitu. Nah, seperti di GDPR tadi, seperti sudah disebutkan, banyak juga undang-undang yang mencoba secara komprehensif gitu ya, itu mencoba untuk membuat restrukturisasi baru atas aturan-aturan perlindungan data privacy dan juga data protection. Salah satunya mungkin ini contoh di GDPR di Uni Eropa gitu, mereka salah satu kanal yang paling menonjol gitu perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir. Dia mengganti arahan perlindungan data yang ada di tahun 1995, yang itu artinya sudah hampir, kalau GDPR yang barunya 2018 di Uni Eropa diberlakukan gitu ya, artinya sudah lebih dari 20 tahun, sudah 23 tahun gitu berlaku. Akhirnya kemudian mereka melakukan research, mereka melakukan pengembangan framework dan juga mencoba untuk memayungi lewat GDPR UI tadi bagaimana sih sebetulnya arahan-arahannya terkait dengan perlindungan data ini jauh lebih diketatkan, jauh lebih gitu. Dan menariknya adalah ini atur keamanan data untuk organisasi yang memproses data pribadi warga negara dari semua negara-negara yang ada di Uni Eropa. Jadi apapun organisasinya, apabila organisasi tersebut memproses data pribadi warga negara di negara manapun yang ada di Uni Eropa, itu wajib untuk menerapkan si perlindungan data yang tadi kemudian dikembangkan melalui GDPR-nya EU gitu ya di tahun 2018. Nah ini merupakan salah satu contoh yang cukup mature gitu ya, cukup advance gitu dalam hal perlindungan data. Bagaimana sih sebenarnya di Indonesia dan segala macam, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Dan hal yang juga cukup menarik teman-teman, ini kalau kita bicara tentang contoh di EU juga gitu ya, ini organisasi-organisasi yang kemudian patut untuk tunduk gitu dalam aturan tadi ini ternyata tidak hanya organisasi-organisasi yang bertujuan untuk profit atau laba, tapi juga organisasi-organisasi sektor nirlaba, sektor-sektor sosial yang memang memiliki benturan-benturan gitu ya terhadap data protection gitu. Atau bahkan hal yang lebih penting lagi, dia bahkan membuat satu klausul gitu dalam hal organisasi tersebut berlokasi atau operasi di Uni Eropa atau menjual barang dan jasa kepada penduduk Uni Eropa dan kemudian memungkinkan adanya akses data, itu mereka diwajibkan gitu ya, diwajibkan untuk dapat mematuhi atau memedomani GDPR Uni Eropa tadi. Dan itu menjadi salah satu contoh gitu bagaimana sih sebenarnya aturan itu tuh kemudian dijadikan dasar dan sejauh mana gitu. Itu hal yang rasanya penting banget. Dan juga sebenarnya kalau kita sambungkan gitu ya dengan bagaimana sih sebenarnya potensi-potensi risiko gitu. Karena sebetulnya kalau kita bicara tentang perlindungan data, ini memang tidak directly gitu kita bicara tentang financial risk gitu ya. Tapi sebetulnya ada efek-efek sistemik yang perlu ditingkatkan gitu awareness-nya oleh organisasi maupun oleh person-person yang ada di dalamnya untuk bisa make sure bahwa sebetulnya ini tuh bisa jadi multi risk.
Jadi ada multiplier effect of risk-nya gitu yang kemudian bisa muncul gitu, di mana ini bukan hanya berkaitan dengan perlindungan dan keamanan si datanya itu sendiri, tapi juga lebih jauh lagi gitu berkaitan dengan keamanan ini ya dunia pertukaran uang secara mungkin internet banking dan segala macam itu menjadi satu hal yang jadi lebih penting gitu. Dan ini jadi dasar yang kemudian kalau di sini disebutkannya itu membutuhkan all merit careful attention from internal audit. Ini benar-benar perlu untuk bisa di highlight dan didorong gitu untuk dapat dioptimalkan. Nah, selanjutnya kita akan diskusi ini tentang data protection issues dan juga concern dalam dunia internal audit. Silakan, Wei. Oke, thank you. Oke, menarik banget ya tadi Bunga udah sebut juga beberapa resiko gitu. Jadi kita akan gali lebih dalam gitu ya, isu-isu apa sih sebenarnya yang ada terkait dengan perlindungan data ini dan concern apa yang seharusnya diaddress oleh internal audit. Jadi sebenarnya tadi sudah saya sebutkan di awal gitu ya, kalau Gartner maupun IIA menyebutkan kalau data privacy, data governance atau sejenisnya gitu, itu adalah salah satu resiko utama yang ada di organisasi modern, organisasi di tahun 2022 ini gitu. Dan sebelumnya kalau di Uni Eropa sendiri juga pernah disebutkan bahwa resiko yang ada di tahun 2020 gitu ya, yang waktu publikasi ini dibuat, sebenarnya 78% dari warga atau responden yang ada di Eropa itu menyebutkan bahwa cyber security dan data security itu adalah salah satu resiko yang terbesar yang dihadapi gitu. Jadi menyusun sebuah program perlindungan data itu jadi makin penting buat organisasi, dan di saat kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang mengerikan gitu ya, karena kita kayak kok banyak banget ya regulasi yang mengatur kita dan ketat gitu ya. Tapi sebenarnya dengan ini juga kita sebagai internal auditor bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi, karena di mana ada resiko gitu ya, di mana ada sesuatu yang organisasi itu perlu menavigasi gitu ya, internal audit itu bisa turun gitu ya, ikut membantu karena dengan ekspertisnya di bidang resiko juga gitu. Nah, di sini kita akan ngomongin gini, concern-nya adalah kalau kita mengumpulkan data personal gitu ya, kita harus melihat nih concern-concern apa yang kita lihat gitu. Resiko terbesarnya apa sih gitu ya dari pengumpulan data ini gitu. Terus di mana organisasi kita ini bisa mendevelop framework atau program perlindungan data yang tepat gitu ya, sehingga bisa meyakinkan kita comply sekaligus kita secure gitu ya dalam mengelola data kita. Kita juga bisa nih ngelihat gitu ya, apakah organisasi kita itu sudah bisa mengintegrasikan gitu ya. Tadi kan Bunga udah bilang bahwa permasalahan data ini kan multi sektor gitu ya, nggak cuma permasalahan IT. Jadi bagaimana program privasi ini gitu ya, perlindungan data ini bisa jadi lintas fungsi, lintas sektor gitu ya. Jadi ini akan jadi sesuatu yang komprehensif dan integrated gitu. Jadi selanjutnya kita juga bisa bahas nih pertanyaan-pertanyaan yang harus diadres oleh internal auditor sendiri itu adalah bagaimana kita bisa secara efektif dan secara cepat gitu ya merespon terhadap isu ini gitu. Kalau organisasi misalnya ada perubahan regulasi, bagaimana kita dengan cepat bisa merespon ini gitu. Ada isu terbaru atau serangan terbaru jenis cyber security terkait data terbaru gitu. Bagaimana kita bisa merespon dengan cepat gitu. Dan bagaimana juga kita menentukan role kita tuh mau apa gitu. Role kita di dalam perlindungan data ini, apakah kita mau assurance, apakah kita mau consulting gitu ya, dan bagaimana kita sendiri gitu ya. Internal audit jangan-jangan juga kan punya data gitu ya. Nah, bagaimana kita juga sendiri juga comply gitu, karena kita sendiri adalah teladan bagi organisasi, jadi kita sendiri harus bisa menunjukkan bahwa kita comply terhadap regulasi-regulasi yang mengikat kita. Nah, di sini juga disebutkan ya kalau the American Institute of CPAs gitu, dia menyebutkan bahwa ada 10 generally accepted privacy principles. Jadi prinsip-prinsip dari data privasi yang diterima oleh umum gitu. Yang pertama, bagaimana kita memanage data, kita menotis gitu ya. Kalau ada pengumpulan data, bagaimana pihak-pihak yang terkumpulkan datanya ini notice gitu ya. Terus mereka juga punya pilihan, mereka punya concern gitu ya. Jadi apakah datanya digunakan untuk
ini apakah boleh gitu ya. Mereka punya pilihan atas hal itu gitu. Dan selanjutnya collection-nya juga gitu ya. Mereka tuh tahu bahwa data ini di-collect untuk keperluan apa, terus akan disimpan berapa lama, dibuang saat apa gitu ya. Terus mereka juga harus punya akses nih sebagai orang yang di datanya dikumpulkan gitu. Mereka punya akses untuk melihat dan mengupdate data mereka gitu. Terus juga ada ketentuan terkait disclose to the third parties gitu. Jadi apakah data kita boleh digunakan untuk diakses pihak ketiga gitu, kita juga harus dapat consent gitu ya dari pemilik data dan sebagainya gitu. Jadi intinya adalah itu tadi ada 10 prinsip gitu ya. Boleh dicari nanti, kalau dijelasin di sini mungkin jadi panjang banget gitu. Nanti bisa dicari 10 prinsip yang harus diperhatikan ketika kita ngumpulin data gitu ya. Dan ini juga harus diperhatikan banget oleh internal auditor supaya kita nanti bisa mengassess organisasi dengan tepat karena kita sudah tahu nih apa saja yang harus diperhatikan gitu. Oke, selanjutnya nih kita akan lebih dalam, kita akan bahas gimana sih sebenarnya kalau organisasi pengen punya data privacy program yang robust, pasti dia harus punya framework-nya dulu gitu kan. Nah sebenarnya kalau di pandangan Bunga gitu ya, framework untuk menyelesaikan permasalahan atau menguatkan data protection ini sendiri yang bisa dimiliki oleh organisasi seperti apa sih? Ya, makasih banyak Mbak. Jadi seperti disebutkan sebelumnya gitu ya, ini proses pengembangan dan juga penerapan program privasi berbasis risiko tadi ya, yang tangguh itu tuh jadi tantangan yang sulit. Nah, kalau kita bicara tentang framework-nya, aku pengen cerita sedikit tadi. Tadi udah disebutkan sih sama Mbak Iim terkait dengan GAPP gitu ya, Generally Accepted Privacy Principles, ada 10, teman-teman bisa googling. Ini tuh sebenarnya apa sih? Ini tuh sebuah kerangka kerja, teman-teman, yang dimaksudkan untuk bisa membantu organisasi gitu untuk dapat menciptakan program atau mungkin standar program privasi atau standar perlindungan privasi yang efektif di organisasinya masing-masing, yang of course gitu ya, secara umum tetap harus mirroring gitu ya ke standar global, tapi kemudian dispesifikkan di masing-masing organisasi untuk bisa mencegah dan juga mengelola risiko-risiko privasi yang mungkin muncul gitu di unit atau organisasi tempat mereka bernaung. Nah, prinsip GAPP tadi itu merupakan satu framework dasar yang kemudian menjadi landasan dari berbagai kerangka kerja keamanan siber. Dan ini juga dapat berfungsi sebagai template gitu ya, atau sebagai basic gitu untuk bisa setidaknya apa aja sih yang perlu dilakukan untuk melakukan pengembangan perlindungan data itu, ingredients dasarnya tuh dari situ gitu. Nah, sebagian besar organisasi pasti merasa perlu dong untuk bisa menggunakan kerangka kerja perlindungan privasi dan data khusus ini untuk bisa memberikan struktur dan juga arahan yang sebenarnya kerangka kerjanya itu bisa dibangun gitu ya, kerangka kerjanya bisa disusun tadi kalau pertanyaan Mbak Iim untuk bisa menangani elemen-elemen pentingnya secara efektif gitu. Hal yang paling penting adalah kita harus memastikan bahwa satu, kerangka kerja ini dapat mencakup perincian akuntabilitas dan juga struktur tata kelola yang relevan. Jadi rincian standar akuntabilitas yang kemudian berlaku dan dirasa relevan di organisasi A dan B pasti akan sangat berbeda gitu. Pun juga struktur tata kelola yang kemudian diimplementasikan juga pasti akan sangat berbeda. Nah, ini kerangka kerja yang kita bangun berkaitan dengan perlindungan data ini harus kemudian merefer rincian akuntabilitas organisasi dan juga struktur tata kelola organisasi yang kemudian kita anggap penting gitu di masa mendatang. Nah, lalu kemudian yang kedua, bagaimana sebetulnya mempertimbangkan dan juga menganalisis potensi-potensi atau risiko-risiko hukum yang mungkin di masa mendatang akan perlu ditangani organisasi atau di masa mendatang kemungkinan akan berbenturan gitu ya dengan proses bisnis organisasi kita. Dan yang ketiga yang juga nggak kalah penting, bagaimana sih sebenarnya dalam membangun kerangka kerja ini kita gitu ya juga memperhatikan fungsi-fungsi keamanan data dan juga manajemen data sehingga kita make sure nih keamanan data dan manajemen data itu menjadi elemen-elemen integral dari program perlindungan data organisasi dan juga program
perlindungan privasi yang efektif di unit masing-masing. Ini menjadi satu hal yang rasanya krusial dan penting gitu untuk bisa digunakan dalam mengoptimalisasi kerangka kerja yang kemudian akan dibangun untuk data privacy dan juga data protection. Nah, peran internal audit itu sebenarnya apa nih gitu. Nah, karena kita bicara tentang dunia internal audit gitu ya, maka sebenarnya kita mesti aware bahwa pendekatan terintegrasi audit internal ini memiliki peran yang krusial, sentral gitu ya, untuk bisa membantu mengembangkan dan juga menerapkan kerangka kerja yang tadi sudah setidaknya merefer kepada ketiga hal besar yang sebelumnya aku sebutin gitu. Nah, gimana melakukannya? Ini perlu untuk bisa make sure gitu ya, organisasi melihat peluang-peluang penting yang kiranya nantinya dapat menambah nilai gitu bagi organisasi. Misalkan, gimana sih caranya meningkatkan efisiensi proses bisnis, tapi tetap selaras dengan program perlindungan data privacy dan juga data protection. Sehingga akan dibentuk skenario-skenario gitu yang kemudian mungkin untuk diambil kebijakannya. Nah, tim audit internal ini masuk ke dalam tataran yang lebih strategis gitu, memastikan apakah kemudian proses pemilihan atau proses CBA-nya gitu lah ya, cost benefit analysis dari policy yang akan diambil itu apakah sudah mempertimbangkan aspek-aspek yang dinilai signifikan atau material gitu ya, dan penting untuk bisa lakukan. Lalu apa juga sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa nih make sure apakah selama, karena ini adalah tadi sudah disebutkan gitu ya sebelumnya bahwa ini tuh lintas function gitu. Nah, bagaimana sebetulnya proses pengambilan keputusan ini tuh sudah sudah melalui gitu proses komunikasi, koordinasi, dan juga program integrating gitu ya, di antara multi-sektor atau mungkin multi-stakeholders gitu ya, berbagai pemangku kepentingan yang ada di dalam organisasi, mulai dari fase paling awal sampai dengan fase di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Bagaimana risiko-risiko peluangnya itu diidentifikasi, bagaimana risiko-risiko dan peluangnya itu kemudian didokumentasikan dengan baik, dan kemudian dievaluasi secara berkala. Itu menjadi satu hal yang rasanya begitu penting dan juga sangat krusial gitu. Nah, aku pengen diskusi ini mungkin kayak this will be your very last Mbak, question Mbak. Bagaimana sih sebenarnya kita mencoba untuk mengimplementasikan, tadi mungkin aku udah diskusi tentang framework-nya gitu ya. Nah, ini gimana sih implementing the framework itself gitu, dan bagaimana kemudian dikaitkan dengan proses compliance dalam dunia audit. Oke, thank you Bunga. Menarik, tadi kan Bunga udah sebutin ya terkait dengan kerangka kerjanya. Nah, sebenarnya kerangka kerja ini itu akan jadi step pertama gitu kalau kita mau mengimplementasikan gitu. Jadi menurut Crowe Analysis gitu ya, disebutkan bahwa langkah pertama dari 5 langkah penerapan tadi, implementasi dari data protection program untuk internal audit, pertama banget adalah kita mengidentifikasi privacy framework yang relevan untuk organisasi kita. Jadi kita pilih dulu nih mana yang menurut kita paling tepat untuk diterapkan di organisasi kita gitu ya, dan digunakan beneran gitu. Jangan cuman kita memilih tapi terus nggak diterapkan. Jadi digunakan juga framework ini, kerangka kerja ini, untuk menciptakan sebuah bahasa bersama gitu ya antara internal audit dan stakeholders utama. Jadi ketika kita udah menyetujui satu framework, tentu ini akan jadi kayak jembatan komunikasi kita gitu, bahwa nanti kita akan menggunakan ini dan kita akan diukur juga dengan framework ini gitu ya. Jadi tadi setelah kita memilih, kita menerapkan juga gitu. Terus kita hubungkan juga nih framework tadi dengan regulasi yang mengikat, relevan bisnis risk yang ada gitu ya, dan prosedur-prosedur yang mungkin sudah jalan di organisasi kita hubung-hubungkan gitu ya, supaya nanti selaras dari beberapa ketentuan yang sudah ada itu untuk menerapkan pengendalian dalam hal perlindungan data ini gitu. Langkah kedua, tentu setelah kita punya framework dan kita menerapkan, kita akan mengakses dari resiko yang organisasi kita miliki. Jadi kan kalau internal audit sendiri kan risk based gitu ya. Kita mau menjalankan fungsi internal audit berdasarkan resiko yang dimiliki organisasi. Makanya
step kedua ini penting banget bagaimana kita juga melihat nih organisasi kita punya resiko apa saja sih terkait dengan privacy gitu. Yang pertama, kita identifikasi data-data apa saja sih yang dikumpulkan oleh organisasi kita gitu ya, dan juga dikelola sama organisasi kita. Misalnya data-data tadi, kalau kita mengelola data dari warga Uni Eropa kan akan terikat peraturan GDPR misalnya gitu. Jadi kita identifikasi dulu nih data-data apa, semesta data kita tuh apa saja gitu ya. Terus juga identifikasi di mana saja organisasi kita itu melakukan bisnis gitu, secara domestik, secara global, secara regional gitu ya. Jadi kita akan bisa tahu nih apa saja yang akan mengikat kita gitu ya. Dan yang ketiga, akhirnya kita pilih nih resiko yang tertinggi apa, resiko yang paling perlu dikawal gitu ya oleh internal audit kita itu apa. Dengan tadi setelah kita melihat bahwa oh kita ternyata terikat peraturan ini, kita bisa tahu nih jadinya mana yang resikonya tertinggi gitu. Langkah ketiga adalah kita menggunakan hasil risk assessment tadi untuk mengembangkan rencana audit kita. Setelah kita punya dasar kita dalam melakukan pengembangan rencana audit yang berupa hasil risk assessment tadi, akhirnya kita jadi tahu nih scope audit kita akan seperti apa untuk tahun ke depan gitu ya. Untuk beberapa waktu ke depan kita scope-nya ini, dan nanti kita komunikasikan juga nih resiko ini akan mempengaruhi apa saja supaya stakeholders kita tahu kenapa kita melakukan audit terhadap hal ini gitu ya. Dan kita juga harus sampaikan bagaimana prosedur audit kita akan dieksekusi supaya kita bisa dapat conclusion dan juga dapat rekomendasi yang pas gitu. Selanjutnya setelah kita punya plan audit, kita akan mengeksekusi rencana audit itu gitu ya. Jadi kita komunikasikan juga. Tadi kita udah setuju ya, kita pakai framework ini gitu ya. Jadi stakeholders dan process owner juga bakal tahu nih bahwa kita akan dinilai dengan framework ini gitu. Selanjutnya kita juga bisa di proses eksekusi ini kita akan menilai, menganalisis, dan akhirnya membuat rekomendasi serta rencana perbaikan. Oh, ternyata dari hasil audit kami, perbaikan yang kami sarankan seperti ini. Atau corrective action atau remediation gitu ya yang perlu dilakukan oleh organisasi seperti ini. Ada gap seperti ini yang belum dilakukan oleh organisasi dan harusnya diterapkan supaya kita comply atau supaya kita secure datanya. Dan terakhir tentu kita akan memonitor gitu ya. Corrective action itu dijalanin beneran nggak sama manajemen? Apakah sudah selesai dilaksanakan? Jadi di situ kita akan terus memonitor, memfollow up gitu ya. Hasil corrective action kita apakah dijalankan dan impact-nya apakah sudah menyelesaikan masalah yang tadinya kita address gitu, atau resiko yang pertama sudah kita temukan tadi melalui risk assessment yang sudah kita lakukan. Nah, itu tadi adalah 5 step gitu ya, bagaimana kita mengimplementasikan sebuah kerangka kerja atau sebuah program perlindungan data dan privacy data gitu. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir juga nih Bunga. Ini harus jadi gongnya sih. Jadi mau tahu nih kesimpulan, kan kita dari tadi udah ngobrol ke sana kemari dari mulai sejarah sampai tadi framework-nya gimana, penerapannya gimana gitu. Nah, sebenarnya conclusion dari obrolan kita hari ini gitu ya, gimana sih Bunga melihat obrolan hari ini dan kedepannya Bunga melihat isu ini akan seperti apa sih? Ya, makasih banyak Mbak. Jadi ini nanti sekalian concluding gitu ya. To conclude, kita harus tahu bahwa memang teman-teman lingkungan peraturan yang berkembang pesat saat ini ditambah dengan kemajuan teknologi data yang sifatnya berkelanjutan gitu, dan juga hal yang gak kalah penting adalah kesadaran yang meningkat akan masalah privacy dan juga perlindungan data ini tuh ternyata menimbulkan challenge baru nih bagi dunia internal audit, bagi kita gitu ya, auditor internal gitu khususnya. Nah, urgensi masalah ini tercermin dalam keprihatinan salah satunya yang diungkapkan dalam paper yang kemudian tadi kita coba bahas gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana sebenarnya survei-survei dilakukan dari lembaga-lembaga profesi auditor internal di Amerika Serikat dan juga Eropa. Dan ternyata tadi facts-nya gitu ya. Nah, hal yang perlu berhasil menangani perlindungan data dan juga masalah privasi ini adalah hal yang paling penting adalah adanya lintas fungsi lintas function of coordination gitu setidaknya dari multi-function, multi-departemen, multi-unit gitu di dalam organisasi, karena tadi hal yang paling perlu untuk jadi dasar pertama adalah awareness bahwa ini IT. Awareness bahwa ini adalah
masalah multi unit gitu ya, multi function gitu. Ini kalau ini sudah terbangun gitu, kemudian muncul apa ya, awareness gitu dari stakeholder utama di organisasi, maka hal yang nggak kalah penting adalah kita nih sebagai auditor internal juga mulai mengambil peran yang proaktif. Kenapa? Karena kan kita ibaratnya mata dan telinga dari stakeholders utama gitu kan ya. Nah, bagaimana auditor internal kemudian mengambil langkah dan peran yang lebih proaktif di bidang ini dengan menilai tingkat kesiapan organisasi dalam konteks tadi perlindungan data di unit mereka saat ini. Nah, apa sih yang perlu dibangun? Apa yang perlu di make sure? Oh, apakah kerangka kerjanya sudah cukup baik? Kerangka kerja ini apakah sudah mencakup perincian akuntabilitas dan struktur tata kelola yang memang relevan, yang cukup gitu, yang sufficient dianggapnya sudah mengcover gitu ya seluruh proses-proses bisnis utama. Bagaimana sebenarnya kerangka kerja ini juga sudah mengcover gitu ya potensi-potensi atau risiko-risiko hukum yang sangat mungkin untuk dapat dihadapi oleh organisasi di masa mendatang. Dan yang nggak kalah penting juga bagaimana ada manajemen data, ada manajemen data protection yang kemudian menjadi elemen integral gitu ya dari program perlindungan data dan data privacy yang efektif gitu di organisasi. Diharapkan latar belakang, kerangka kerja, metodologi implementasi yang tadi kita bahas gitu di sesi kali ini itu dapat menjadi landasan pikir awal yang berguna gitu, di mana kita mesti aware bahwa departemen audit internal, unit internal audit itu perlu mengembangkan dan juga meningkatkan tidak hanya awareness tapi juga langkah nyata untuk isu-isu perlindungan data yang rasanya semakin hari semakin serius dan juga semakin kompleks. Itu aja. So this is the end of internal audit talk di episode kali ini, Infinite Audit Friends. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, dan apabila teman-teman ada updated issues yang ingin didiskusikan bersama atau mungkin ingin dibahas di dalam internal Infinite Audit Talks di episode selanjutnya, please drop your comments di kolom komentar di bawah ini, atau bisa juga menghubungi kami melalui kanal Instagram di @gresika.bunga atau di @nur_imroatun. Dan teman-teman bisa juga menghubungi LinkedIn kami di Nur Imroatun Solihat atau di Gresika Bunga Silvana. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Infinite Audit Talks episode ke-30 pekan depan. Dadah. Thank you.